Halo, perkenalkan nama saya Vanessa Audrey Siswanto. Halo, perkenalkan nama saya Putri Atar. Halo, perkenalkan nama saya Salin Adara. Halo, perkenalkan saya Lunjak Sani Fernanda. Halo, perkenalkan nama saya Kaliska. Halo, perkenalkan nama saya Vanessa Audrey Siswanto dari kelas LB10. Kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu BMC atau Business Model Canvas. BMC merupakan keterkaitan dengan kebutuhan dalam rangkaian proses pendirian suatu usaha. Hal ini menjadi data pedoman sekaligus tolak ukur untuk menentukan strategi lanjutan dalam pengoperasian suatu usaha. BMC atau Business Model Canvas sendiri memiliki 9 bagian, yaitu Key Partnership, Key Research, Key Activities, Value Proposition, Channels, Customer Segment, Revenue Streams, dan 9 bagian tersebut memegang peranan penting dalam memberikan pengaruh dalam memperkuat fondasi suatu usaha. Yang pertama, Key Partnership, yaitu menjalankan keterkaitan dengan pemilihan distributor. Yang kedua, Key Resource, yaitu keperluan sumber daya dan bahan baku pembuatan produk hingga jasa yang digunakan. Selanjutnya ada Key Activities, yaitu aktivitas operasional usaha baik branding, advertising, promosi yang memiliki keterkaitan dalam aktivitas-aktivitas yang dilakukan untuk menunjang perkembangan dan perluasan usaha. Lalu ada revenue streams, mencakup sistemasi, pemanfaatan, dan pengalokasian biaya, termasuk pendapatan secara efisien dan efektif. Sedangkan cost struktur berkaitan dengan biaya yang dibutuhkan untuk menjaga keberlangsungan proses usaha mendatangkan suatu pendapatan dan mempertahankan hubungan baik dengan konsumen. Kemudian ada pun blok Value Proposition yang merupakan nilai istimewa yang diciptakan baik pelanggan sebagai alasan utama konsumen memilih perusahaan tersebut, yang terdiri dari elemen harga, desain, kenyamanan merek, pengurangan resiko dan biaya. Lalu customer relationship yang menggambarkan hubungan yang dijalin oleh perusahaan penyedia jasa dan produk para pelanggannya. Ada lagi channel. Channel itu merupakan saluran yang dipakai agar para pelanggan dapat menerima nilai yang diberikan untuk memastikan layanan kepuasan setelah melakukan penjualan produk melalui dukungan. Dan yang terakhir, terdapat blok customer. Segmen adalah sekelompok individu atau organisasi yang ditargetkan menjadi pelanggan suatu perusahaan. Nah, itu tadi penjelasan singkat mengenai BMC atau Business Model Canvas. Kali ini kita akan menuju ke pembahasan berikutnya. Yuk simak dengan baik peran yang kita pilih dengan studi kasus perusahaan tersebut. Halo, perkenalkan nama saya Putri Atar. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembahasan kedua, yakni peran konsumen terhadap produk, yang dimana kami berperan sebagai konsumen terhadap perusahaan yang kami pilih, yakni Greenly atau Grand Healthy Lifestyle Indonesia. Dalam keterkaitannya dengan Greenly, anggota kelompok berperan sebagai konsumen, sehingga analisa yang disebutkan merupakan hasil perspektif sebagai konsumen dan murni tidak melakukan lainnya produk Greenly guna menambah kepentingan penulisan. Selain itu, peran yang diambil didasarkan pada pengalaman sebagai konsumen. Konsumen memiliki peran dalam memiliki dan mempertimbangkan sebagai bentuk proses loyalitas konsumen terhadap produk yang disajikan. Menurut kami, produk ini mendukung budaya hidup sehat cukup berpengaruh lebih banyak lagi sebagai bentuk pemasaran mereka. Kemudian, perusahaan dapat terus menjaga kestabilan produksi jadi dan tetap mempertahankan standar kualitas produksi. Lalu,
bagaimana kelompok kami dapat sepakat terhadap pemilihan produk ini? Mari kita simak pada video selanjutnya. Halo, perkenalkan nama saya Salin Endara. Dalam video ini saya akan menjelaskan mengapa kelompok kami dalam peran konsumennya memilih perusahaan Greenly. Ketertarikan kami dalam mengulas greenly.id dikarenakan produk ini mengusung konsep healthy food yang kekinian dan menarik, sekaligus menyajikan informasi mengenai jumlah kalori dan karbohidrat pada produknya, yang dimana hal ini sangat membantu khalayak dalam menentukan asupannya. Selain itu, cara penyampaian dan pemasaran produk yang ditawarkan oleh Greenly sangat mudah dan menarik, khususnya konten yang cocok pada target customer mereka. Menyajikan konten dilakukan secara sederhana sehingga mudah dipahami konsumen, namun memberikan kualitas yang baik serta kalimat persuasif yang memberikan prospek baik clean eating secara halus. Tidak menyudutkan konsumen untuk membeli, namun mengubah pola pikir konsumen mengenai perspektif clean eating. Kemudian di sini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan mengenai penjelasan terhadap 9 blok. Dalam customer segment terdapat berbagai unsur yang berkaitan dengan keterangan tiap blok pada BMC. Yang pertama, terdapat pemasaran bauran atau sering disebut dengan marketing mix yang berisikan 4P. Pertama, produk dan layanan. Greenly merupakan suatu usaha yang menawarkan berbagai macam produk makanan sehat seperti Chipotle Chicken Plate, Korean Bulgogi Wrap, healthy cookies, dan berbagai varian salad, susu almond, minuman boba, dan masih banyak lagi. Kemudian, diciptakan Greenly dengan menargetkan orang-orang yang ingin atau terbiasa memiliki gaya hidup sehat, pola makan sehat, serta orang-orang yang berkebutuhan khusus seperti vegan atau vegetarian. Greenly memiliki target customer pada semua gender, laki-laki dan perempuan, dengan asumsi usia 15 tahun hingga 40 tahun yang menjangkau kalangan menengah ke atas. Tetapi, sejak adanya artikel tersebut, owner Greenly juga ingin menjangkau seluruh kalangan pada lapisan masyarakat. Kemudian, Greenly juga menawarkan produk makanan sehat yang lebih menarik dengan kemasan yang kekinian, sehingga para pelanggan dapat merasa puas dan nyaman atas produk yang ditawarkan oleh Greenly. Yang membedakan produk Greenly dengan produk makanan sehat lainnya adalah kemasan yang ditawarkan dalam mengelola bahan. Sebagai contoh pada menu Korean Bulgogi Wrap, disajikan dengan mengemas daging bulgogi, konnyaku, salad spring mix, jagung, tahu, fish cake, sesame, nori, dan Korean barbecue dressing dalam gulungan tortilla, yang dimana sajian tersebut dibuat mudah digenggam dan tidak perlu menggunakan alat makan berupa sendok dan garpu. Kemudian dalam memberikan kenyamanan kepada para pelanggannya, Greenly memberikan layanan dengan cara menyediakan kandungan kalori pada setiap makanan yang ditawarkannya, sehingga para pelanggan tidak perlu bingung dan khawatir terhadap kalori pada makanan yang disediakan. Setelah itu, Greenly juga memberikan edukasi kepada para pengikutnya pada sosial media Instagram melalui tayangan konten dan penyampaian yang unik seperti penawaran produk baru dan produk yang telah ada sebelumnya. Dalam fasilitas lainnya, Greenly memudahkan konsumen dalam membeli produk melalui media elektronik dengan aplikasi yang tersedia, seperti layanan GoFood, GrabFood, Tokopedia, dan website milik Greenly. Melalui kemudahan layanan tersebut, jarak dan rasa malas keluar rumah tidak akan menjadi penghalang untuk tetap melakukan pembelian dan konsumsi terhadap produk Greenly. Yang kedua adalah harga. Greenly memberikan harga tergolong sedikit mahal jika menempatkan diri sebagai konsumen luas. Akan tetapi, hal tersebut sebanding dengan kualitas dan kondisi makanan yang dijual oleh Greenly ini. Dengan harga yang tertera pada gambar, perusahaan mereka jelas menggunakan bahan baku yang berkualitas premium dengan berbagai menu dengan rentang harga sebesar Rp34.000 hingga Rp65.000 untuk signature menunya, smoothies mulai Rp32.000 sampai Rp35.000, healthy snack and other mulai Rp15.000 sampai Rp35.000,
non-dairy milk mulai dari harga 29.000 sampai 35.000. Untuk cold press juice memiliki harga yang sama yakni 35.000. Selain itu, harga yang tercantum pada aplikasi online layanan pesan antar juga memiliki harga yang tidak jauh berbeda dengan harga aslinya. Adapun berbagai penawaran promo produk Greenly dengan melakukan strategi permainan harga jual produk pada saat ini. Seperti promo di bulan Ramadan dengan harga buka puasa komplit seharga Rp34.000 sudah mendapatkan healthy meal dan free fruity dan jelly dari harga yang semula sebesar Rp92.000. Ketiga, tempat. Tempat penjualan yang diberikan oleh perusahaan Greenly melalui dua cara. Yang pertama, Greenly memiliki toko fisik di berbagai pusat perbelanjaan dan juga tempat-tempat di wilayah Indonesia seperti Jakarta, Surabaya, Bali, dan Malang. Konsep pada toko fisik yang dimiliki oleh Greenly berupa stand minimalis dengan dapur terbuka dan juga beberapa meja makan. Pastinya perusahaan Greenly menyewa tempat pada pusat perbelanjaan atau lahan untuk membuka toko fisiknya. Greenly juga membuat konsep bertema kayu, putih, dan hijau pada toko mereka sehingga konsep ini dapat memberikan kesan bersih dan segar pada makanan serta suasana toko yang ditawarkan kepada para pelanggannya. Cara kedua yang diberikan oleh perusahaan Greenly adalah melalui e-commerce seperti layanan pada GoFood, GrabFood, Tokopedia, dan website Greenly agar dapat memudahkan para pelanggannya dalam membeli produk di mana saja dan kapan saja. Halo, perkenalkan nama saya Kalista Kalea. Selanjutnya, saya akan membahas promosi pada bagian marketing mix yang berisikan 4P. Pada bagian promosi, dalam penjelasannya masih terkait erat dengan channel atau koneksi, dan bagian keduanya merupakan kolaborasi sebagai bagian dari customer relationship. Greenly.id dalam proses perkembangannya agar semakin dikenal oleh khalayak secara luas, mereka menggunakan koneksi influencer dan food vlogger melalui media sosial. Dan tak jarang, beberapa di antara mereka merupakan kalangan wanita yang sedang mulai berpola hidup sehat. Tidak hanya itu, mereka juga berfokus pada media sosial. Greenly menggait orang-orang yang memiliki relasi yang cukup kuat dalam tujuan mempengaruhi individu. Karena pada dasarnya Greenly berfokus dalam menginspirasi gaya hidup yang lebih sehat melalui makanan dan minuman yang sehat. Sehingga strategi promosi menyasar kepada masyarakat yang memiliki perhatian khusus dengan apa yang dikonsumsinya dan menerapkan gaya hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari. Langkah yang diambil oleh Greenly.id sebagai metode advertensi menyandang dua fungsi, yaitu memperkenalkan produk kepada masyarakat secara lebih luas dengan memanfaatkan relasi yang dimiliki influence, serta ulasan pelanggan dengan pemberian testimoni secara terverifikasi. Artinya testimoni yang diberikan influencer dan ulasan pelanggan dalam mempromosikan produk Greenly dapat memikat minat konsumen karena telah dibuktikan secara langsung oleh seseorang yang mereka tahu atau mereka kenali. Greenly juga mampu meningkatkan engage atau umpan balik dari konten tayangan yang mereka lakukan melalui kerjasama dengan para influencer. Strategi yang digunakan Greenly.id secara general berfokus pada peningkatan market exposure atau pangsa pasar. Bagaimana khalayak mengetahui kehadiran dari Greenly.id. Mereka juga melakukan koneksi dengan beberapa aplikasi pesan antar makanan. Melalui hal ini, perusahaan akan terkoneksi dengan para pengemudi layanan tersebut dan semakin mengetahui adanya produk dari Greenly.id. Ada pula dilakukannya pengadaan warabala atau franchise. Dengan adanya warabala atau franchise, tentunya produsen berharap perluasan produk yang kian dikenal oleh masyarakat dan mampu diterima serta dikonsumsi sebagai produk olahan yang sehat. Dengan demikian, koneksi yang terjalin akan semakin luas dan tidak berfokus pada pusat saja. Untuk kolaborasi dari Greenly, mereka membentuk operational cloud kitchen seperti berkolaborasi dengan Grab Kitchen.
serta mengoperasikannya sendiri di berbagai titik yang mudah dijangkau oleh konsumen. Di sisi lain, Greenly secara tidak langsung berkolaborasi dengan konsumen yang melakukan pembelian produk dengan membagikan ceritanya beserta ulasan terkait produk mereka melalui laman media sosialnya. Melalui tayangan konten produk, store, hingga pengalaman mereka yang didapatkan ketika berinteraksi dengan greenly.id. Tak hanya itu, kolaborasi juga dilakukan dengan melakukan kerjasama melalui beberapa pihak influencer dengan tujuan agar produk menarik pembaca tayangan konten tersebut, sehingga mereka memiliki ketertarikan untuk ikut-ikutan mencoba dan membuktikannya sendiri cita rasa dari greenly.id. Pada poin yang kelima, yakni poin yang terakhir, membahas mengenai sumber daya manusia. Dalam proses perkembangannya, Greenly melibatkan para konsumennya secara aktif dengan mereplay story atau testimoni dalam bentuk pemanfaatan fitur yang dimiliki oleh Instagram dan juga ulasan dari para konsumen yang telah membeli produk Greenly. Kemudian, Greenly aktif mempromosikan produknya lewat media online seperti Instagram dengan menggunakan ambasador dan iklan dari para konsumennya. Interaksi dengan konsumen secara aktif membantu Greenly dalam membentuk brand image atau brand personality. Pemberian servis yang ramah dan proses penyajian yang cepat dan terorganisasi dengan baik, ketika para konsumen mendapatkan perlakuan baik atau memori yang bagus, mereka akan mengingatnya dan akan memperkenalkan brand tersebut kepada orang lain. Dan tentunya mereka juga akan melakukan repeat order. Setelah itu, berkaitan dengan para konsumen, Greenly.id memiliki sasaran tersendiri agar value produknya benar-benar bermanfaat. Karena produk Greenly.id tidak dapat terangsang pada semua halayak. Kemudian, dalam pengambilan konsep healthy food yang disertai dengan pemberian informasi kalori per hidangan, mampu terasa bagi mereka yang membutuhkannya. Maka, targetnya tertuju kepada mereka yang memperhatikan asupan yang terkandung pada setiap hidangan. Selain terlibatnya para konsumen, tentu terdapat sumber daya lainnya seperti pegawai dan pemasok. Pemanfaatan kerjasama dengan sumber daya manusia lainnya dalam mendukung proses produksi tentunya memerlukan pemasok sebagai sumber distribusi bahan baku yang akan diolah oleh produsen hingga sampai ke tangan konsumen. Kemudian, pemasok dalam hal ini melibatkan berbagai produsen. Guna sumber daya pegawai difungsikan sebagai individu yang bertugas dalam melaksanakan proses produksi perusahaan agar dapat diolah dengan baik dan sesuai standar serta kualitas yang telah ditentukan. Melalui laman media sosial, nampak tim dapur dan bagian distribusi sekaligus mengelola masuknya dana produksi muncul dalam pengelolaan produk Greenly. 2. Terdapatnya penjelasan mengenai online marketplace yang berkaitan dengan key resources dengan penjelasan berikut. Media penjualan yang digunakan Greenly berfokus pada permanfaatan perkembangan teknologi dengan hadirnya media sosial dan marketplace sebagai pembaharuan yang merombak sistem berdagang. Pada laman Instagramnya, Greenly mencantumkan link tautan pada bio akun mereka yang nantinya akan mengarahkan konsumen untuk memilih media layanan, yaitu WhatsApp yang menyediakan layanan konsumen sebagai bentuk kepedulian mereka, GrabFood dan GoFood sebagai layanan aplikasi pesan antar makanan, Greenly website guna melihat ketersediaan dan deskripsi menu dengan jelas, dan Tokopedia yang menjual minuman susu almond dan cookies buatan mereka. Namun sayangnya penggunaan marketplace tersebut saat ini belum beroperasi kembali dan terakhir aktif pada bulan November tahun 2021. Media Instagram yang digunakan untuk melakukan update terbaru terkait Greenly secara keseluruhan, baik promo menarik di berbagai marketplace, membagikan penilaian yang dilakukan konsumen sebagai testimoni, lokasi cabang yang tersebar di berbagai daerah, menu terbaru, dan lain sebagainya. Berikut tampilan link tautan pada laman greenly.id sebagai rujukan menu media marketplace yang digunakannya. Halo, perkenalkan saya Lundia Kesanti Fernanda. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai proses yang terdapat pada perusahaan Greenly
di mana proses ini berkaitan dengan unsur key activities yang terdapat pada 9 blok Business Model Canvas. Proses yang dapat terjadi dapat berupa aktivitas produksi, distribusi, konsumsi, pemasaran, hingga keuangan. Nah, ketika kita melakukan pemesanan di tempat, kita tentunya akan mengarah ke kasir, melakukan pemilihan produk atau menu yang kita inginkan. Kemudian, kasir akan mengarahkan kita untuk melakukan pembayaran dan meminta waktu untuk menunggu produk tersebut jadi. Kasir kemudian akan menginformasikan ke bagian produksi untuk mengolah pesanan tersebut. Setelah pesanan jadi, bagian produksi akan kembali lagi menginformasikan kepada bagian kasir, dan kasir akan kembali menginformasikan ke bagian konsumen tersebut. Sehingga dalam hal ini terjadi proses distribusi antara bagian kasir dan pihak konsumen. Tak hanya itu saja, untuk aktivitas pemasaran, Greenly melakukan berbagai urgensi melalui berbagai tawaran promo yang ada pada online marketplace atau store secara langsung. Sebagai salah satu contoh, adanya promo yang mereka adakan di bulan Ramadan ini, di mana terdapat 2 produk, yaitu 1 produk minuman dan 1 produk makanan yang semula harganya Rp90.000 menjadi Rp30.000. Nah, untuk mengelola bahan baku yang tersisa, Greenly ternyata memiliki standar operasional perusahaan yang akan mereka gunakan untuk mengolah bahan baku tersebut. Nah, berikutnya kita akan membahas mengenai physical evidence atau bukti fisik nyata yang ada pada perusahaan ini. Halo, perkenalkan saya Linda Santi Fernanda. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai physical evidence atau bukti fisik nyata yang terdapat pada perusahaan Greenly. Tentunya hal ini berkaitan dengan properti yang mereka miliki. Greenly sangat memperhatikan value yang ingin mereka sampaikan kepada konsumen melalui peningkatan kualitas sumber daya manusianya. Hanya itu saja, eksistensi kebersihan yang terdapat pada perusahaan sangat diperhatikan. Sebagai salah satu contoh, ketika melakukan aktivitas produksi di dapur, seluruh pegawai akan menggunakan masker, sarung tangan, face shield, topi, bahkan penggunaan scoop yang berbeda-beda dalam pengambilan bahan baku guna mencegah terjadinya terkontaminasi pada olahan produk dan menjaga kualitas produk tersebut. Hal ini tentunya sejalan dengan presentasi citra warna yang mereka gunakan pada logo mereka, yaitu produk makanan sehat juga sejalan dengan bagaimana mereka bertindak. Nah, untuk urusan tata ruang desain interior mereka, Greenly menggunakan konsep ornamen dan peralatan dengan warna yang cerah untuk memberikan kesan yang santai dan memberikan kenyamanan bagi para konsumen mereka. Hal ini digunakan Greenly untuk meyakinkan kepada para konsumen bahwa mereka sangat berkomitmen dengan visi yang mereka gunakan. Nah, berikutnya kita akan membahas mengenai value propositions. Setelah membahas mengenai segmen konsumen produk Greenly, saatnya beralih membahas mengenai nilai proporsi usaha yang digunakan dalam studi kasus tersebut. Dalam hal ini, kelompok menggunakan penjelasan customer value atau profile dan value chain, manajemen disertai value proposition itu sendiri. Untuk pembahasan customer value atau profile ini, produk Greenly merupakan produk dalam industri F&B yang menghadirkan makanan sehat dan berbahan dasar alami bagi setiap individu dengan maksud mendemonstrasikan visi dan misi Greenly yang itu healthy food and diet food di Indonesia dengan harga yang menjangkau kalangan tertentu menyesuaikan variasi produk yang dibeli oleh konsumen. Adanya produk Greenly yang ditargetkan bagi konsumen tertentu memiliki keunggulan yang berbeda dibandingkan produk olahan makanan sehat lainnya. Greenly dikemas dengan gulungan bahan yang tak terduga seperti tortilla dan rice paper yang akhirnya beberapa tahun terakhir menjadi trend center olahan makanan sehat dan diet food. Dengan ratusan resep yang diciptakan dengan bahan dasar buah, sayur-sayuran yang sehat, segar dan alami, ditambah penggunaan susu segar pada minuman, serta penggunaan oatmeal dalam melakukan olahan inovasi sehat, pada cookies membedakan produk Greenly dengan yang lainnya. Greenly juga merupakan produk yang melakukan pengembangan usaha melalui media platform online sebagai layanan informasi disertai dengan tautan yang tersedia terhubung dengan konsumen.
Di samping itu, Indonesia sendiri masih minim produk makanan sehat dengan harga yang menjangkau kalangan muda. Sebab sugesti produk sehat identik dengan bahan-bahan eksklusif, dengan jasa dan hasil produk olahan yang mahal. Seringkali produk makanan yang kita jumpai merupakan makanan fast food yang dapat menyebabkan resiko terserangnya penyakit diabetes. Karena adanya permasalahan pola makan yang dikonsumsi oleh para konsumen, menyebabkan mereka untuk mencoba menemukan sebuah solusi. Dapatkah mereka menemukan sebuah inovasi dari makanan fast food yang terjangkau dan menyehatkan? Kemudian muncullah Greenly di hadapan kalangan pecinta pola hidup sehat dengan menghadirkan fast casual retail dengan beberapa resep produk yang dibuat dari bahan-bahan alami dan segar. Dengan harga yang terjangkau serta produk yang convenient, tidak menghalangi Greenly sebagai produk makanan sehat yang mudah didapatkan bagi konsumen yang ada di Indonesia. Dari adanya kebutuhan konsumen pada kalangan tertentu yang menginginkan produk sehat dari makanan hingga minuman, Greenly akhirnya memiliki rencana untuk target pemasarannya, yang pada awalnya hanya terdapat di kota Surabaya dengan mengoperasikan 5 toko pada kota tersebut, akan diperluas menuju kota-kota lainnya. Halo, kembali lagi dengan saya Lindia. Kali ini kita akan bahas mengenai finance yang terdapat pada perusahaan Greenly yang mana berkaitan dengan revenue stream and cost structure pada business model Canvas. Nah, seperti yang kita tahu, pendapatan perusahaan ini didapat dari penjualan produk mereka, yaitu salad wrap, cookies, healthy snack, dan minuman yang mereka jual. Tentunya pendapatan ini akan menjadi sumber dana aliran masuk ke dalam perusahaan mereka. Nah, kelompok kami sendiri mengasumsikan untuk modal awal mereka hanya diketahui oleh pihak internal saja, sebab tidak ada sumber informasi yang valid mengenai sumber-sumber keuangan perusahaan Greenly. Sementara dilansir dari salah satu media berita elektronik menyatakan bahwa pemilik atau pencipta Greenly ternyata menyatakan pendapatan pertumbuhan mereka dalam setahun mengalami pertumbuhan sebanyak 5 kali lipat dengan penjualan ratusan produk. Nah, pendapatan ini tak hanya berasal dari penjualan biasa saja, akan tetapi melalui penjualan produk-produk diskon mereka, yang mana Greenly seringkali menawarkan promosi atau potongan harga untuk menarik pelanggan mereka. Nah, sekian penjelasan mengenai keuangan yang ada pada Greenly dan akan dilanjut pada bagian berikutnya. Di bagian terakhir penjelasan video ini, saya Kalista Kalea sebagai penutup akan menjelaskan mengenai pattern pada bisnis model usaha Greenly sebagai berikut dengan menjadi 2 bagian model. Yang pertama, dalam model unbundling bisnis. Produk usaha Greenly merupakan usaha yang tidak terikat atau sepenuhnya independen, melalui usaha inovasi produk dan pengembangan hubungan antar pelanggan. Hal tersebut dijabarkan melalui analisa berikut. Pada bagian customer relationship business, pada aspek ekonomi, penawaran produk olahan sehat yang ditawarkan kepada konsumen merupakan produk yang bernilai sesuai dengan kualitas yang perusahaan berikan kepada konsumen. Bahan yang digunakan pun tidak sembarangan, sehingga hasil olahan tersebut tentunya menyesuaikan dengan harga variasi produk yang dipilih pelanggan, dan tetap memperhatikan sistem ekonomi penjualan produk. Ada pula harga yang ditetapkan dalam hal ini merupakan dituju pada sektor target konsumen tertentu. Meski demikian, produk ini dapat dikonsumsi seluruh kalangan dengan menyesuaikan kemampuan ekonomi masing-masing. Lalu berikutnya pada aspek culture, kebiasaan makan sehat masih menjadi hal yang sulit dilakukan oleh sebagian besar konsumen. Sebab melihat realitas saat ini, sugesti makanan sehat tidak enak masih menjadi alasan kuat mengapa orang-orang Indonesia masih ragu dalam melakukan pola hidup sehat.
kehadiran Greenly.id mampu diterima masyarakat yang berperan sebagai konsumen. Sebab melihat beberapa tahun terakhir semenjak pandemi, muncul kesadaran individu dalam memerhatikan tubuh dan merawat tubuh mereka dengan menggunakan pola hidup sehat serta mengurangi konsumsi makanan cepat saji. Melalui tren ini, muncul kembali kebiasaan pola hidup sehat yang tak hanya diakoni oleh golongan tua saja, akan tetapi diterapkan oleh kalangan muda-mudi. Pada aspek competition, Greenly dalam menghadapi para kompetitornya selalu hadir dengan konsisten dan stabilitas kebersihan produk mereka, dan penanganan yang sangat menjaga kebersihan mereka di tengah pandemi seperti ini. Greenly berhasil mengemas produk mereka dengan cara yang kreatif dan penggunaan konsep hasil produk mereka yang mudah digenggam oleh konsumen. Layanan konsumen yang tersedia sebagai bentuk peduli terhadap kebutuhan konsumen menjadi alasan lainnya yang menjadikan perusahaan tetap terlihat profesional meskipun termasuk usaha makanan golongan mikro. Lalu berikutnya pada produk innovation business pada aspek ekonomi. Dilansir dari salah satu informasi berita, produk inovasi yang dihasilkan oleh olahan Greenly.id melalui harga yang terkait dengan produk merupakan kesepakatan yang dilakukan pemilik perusahaan dengan memperhatikan kalangan ekonomi menengah yang mengalami kenaikan penduduk. Meski secara nyata bagi masyarakat awam terlihat mahal, namun pemilik mengharapkan produk ini dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat dan tak hanya untuk kalangan tertentu saja. Lalu pada bagian culture, pencipta menyadari adanya kesulitan dalam mendapatkan olahan produk yang sehat, yang siap disajikan dengan harga yang terjangkau. Tak seperti kemudahan makanan cepat saji lainnya yang mudah ditemukan di mana saja. Menjamurnya produk fast food pada konsumen menjadikan pencipta untuk menciptakan produk inovasi olahan yang sehat dan mudah didapatkan dalam memenuhi kebutuhan konsumen atas produk makanan sehat. Dengan harga yang terjangkau, menyamai penggunaan teknologi pada resto cepat saji yang telah ada. Lalu pada bagian competition, Greenly sebagai produsen melakukan berbagai pengembangan digital agar dapat mempermudah layanan kebutuhan masyarakat. Melalui pemilihan lokasi pertama kali dibukanya, yaitu di kota Surabaya, produsen memperhatikan transaksi keuangan yang ternyata didominasi oleh penggunaan uang elektronik. Sehingga produsen pun melakukan pengembangan inovasi teknologi dengan kebersihan yang dijadikan standar dalam mengolah makanan yang menjadi keunggulan tersendiri bagi Greenly dibandingkan produk makanan sehat lainnya. Ada pula hasil olahan produk yang berbeda dengan para kompetitor. Olahan yang mereka punya itu mudah digenggam tanpa perlu menggunakan bantuan alat makan dan dapat langsung dikonsumsi dengan mudah. Meski mudah dikonsumsi, olahan produk mereka tetap ditaruh pada wadah makanan untuk menjaga kondisi produk tetap higienis dan tidak terkontaminasi kemasan kantong sebagai wadah bawaan produk mereka. Lalu pada bagian infrastruktur bisnis, pada aspek ekonomi, dalam skala ekonomi usaha Greenly, salah satu sumber berita melansir adanya pertumbuhan yang dialami oleh Greenly dalam 1 tahun hingga 5 kali lipat dengan ratusan pesanan setiap harinya. Di tahun kedua, produsen berhasil mendapatkan pendanaan dana melalui pimpinan East Ventures yang akan dialokasikan sebagai tahap pengembangan inovasi produk, teknologi, dan perluasan jaringan usaha atau memperlakukan ekspansi ke daerah lainnya. Dengan melihat aktivitas tersebut, dapat diasumsikan bahwa dalam menjalankan usahanya dengan menggunakan modal pribadi yang perihal hutang tidak dapat diketahui secara publik, melalui pengembangan teknologi infrastruktur, perusahaan Greenly mampu memaksimalkan output produksi dengan mengatur kapasitas sumber daya secara efektif dan melacak inventaris secara akurat. Adanya kemudahan teknologi dan efisiensi supply chain management menyebabkan pemangkasan biaya operasional ke level minimum, sehingga penawaran terjangkaunya produk-produk dapat dilakukan.
Berikutnya pada aspek culture, melalui pemilihan strategi penjualan yang dilakukan oleh Greenly dalam mendistribusikan produknya, mereka tak hanya menggunakan produk fisik atau toko fisik saja, akan tetapi menggunakan pemanfaatan media elektronika dalam mendistribusikan produk tersebut. Penggunaan toko retail yang bertempat dalam mall memang terdengar sudah tradisional, dan mulai beralih dengan media online sebagai wadah penjualanan serta adanya kebermanfaatan dari cloud kitchen bagi produksi perusahaan mereka. Greenly nampak berkomitmen penuh pada pengembangan teknologi mereka. Lalu pada aspek competition, melalui pengembangan teknologi yang mereka gunakan menjadi salah satu keunggulan tersendiri bagi tim produsen Greenly. Pendekatan dan konsep yang mereka digunakan dinilai mampu meminimalkan pemenuhan kebutuhan mereka. Melalui salah satu tayangan berita online menyatakan adanya penggunaan teknologi back-end yang mampu pengolahan rantai pasokan bahan dengan tetap menghadirkan produk yang sehat dan segar dan tidak mudah busuk dengan siklus hidup produk bahan tersebut yang sangat singkat. Penggunaan konsep layanan pesan antar pada pihak ketiga dengan Cloud Kitchen yang diciptakan diklaim berhasil membuat nyaman puluhan ribu pelanggan. Dalam memblok bisnis model Canvas yang tersedia di dalam model bisnis pattern ini dikelompokkan dalam 3 warna, yaitu pada warna ungu dengan isi infrastruktur bisnis, berisikan key partner, key resources, dan key activities. Kemudian di warna hijau terdapat blok value proposition, dan terakhir pada warna biru terdapat 3 blok Canvas yaitu customer segment, customer relationship, dan channels. Dan pola pattern terakhir merupakan golongan konsep the long tail, yang mana perusahaan Greenly mempertajam usaha mereka dengan melihat keterbatasan aktivitas promosi yang sempit menjadi lebih luas dengan memanfaatkan penggunaan pengembangan teknologi, serta mampu memperluas usaha guna mendorong pembeli serta menaikkan penjualan. Pengadaan produk niche utama dibuat dengan jumlah stok yang cukup banyak melalui adanya layanan aplikasi elektronik yang memudahkan produsen untuk memberikan informasi jumlah ketersediaan produk, mempermudah produsen serta tim dalam menjual produk mereka secara luas yang diterapkan pada salah satu online marketplace yang mereka masuki yaitu Tokopedia. Pengembangan teknologi yang digunakan ternyata memperluas cakupan kemudahan bagi konsumen sebagai media transaksi yang efisien dan tidak perlu susah payah mendapatkan produk tersebut. Frekuensi penjualan yang dilakukan oleh Greenly.id terhadap produk yang tersedia adalah pengurangan pada produk-produk non-hits dan memperbanyak stok bahan bagi produk yang paling laku di pasar. Hal ini terlihat pada ketersediaan minuman susu dan boba yang justru sering tidak tersedia ketimbang produk makanan mereka. Sekian dari kelompok kami dan terima kasih.